Hello semua. Hello, how are you? So, in this recording, I will explain the material for this week. Saya akan menjelaskan bahan kuliah untuk pekan ini. Ya, so on the ninth session, we will go into the next um, part of the TOEIC, which is the reading part. Jadi mulai sesi 9 ini kita sudah masuk ke dalam sesi reading pada TOEIC ya. Remember that in this course atau di mata kuliah ini kita membahas TOEIC, listening and reading. Nah, untuk setelah UTS kita membahas reading. Jadi reading pada TOEIC itu ada 75 menit. Waktu yang diberikan itu 75 menit dengan kurang lebih 100 soal. Nah, 75 menit ini ada 3 atau 4 bagian ya. Untuk sesi 9 ya, for the ninth session we go into the uh, fifth part ya. Kita maksudnya bagian 5 karena di listening kemarin kan bagian 1, 2, 3, 4 ini masuk ke bagian 5. The fifth part is incomplete sentence. Nah, di incomplete sentence ini bukan sekedar, kan tadi saya bilang ini kita bagiannya namanya reading. Tapi tidak tentang membaca sebenarnya, tetapi ini lebih banyak ke language use ya, penggunaan ekspresi bahasa, kemudian grammar, penggunaan tata bahasa, dan seterusnya. Nah, sekarang saya akan share screen terlebih dahulu untuk melihat contoh soal. Ya, so untuk melihat contoh soal yang ada di TOEIC part 5. Okay, don't mind that ya. So, nah ini dia ya, incomplete sentence, reading part 5. In the TOEIC practice test, there are 16 questions. Jadi bagian ini ada 16 pertanyaan, kita cukup memilih A, B, C, D. You will see an incomplete sentence, 4 words or phrases. Mark A to D are given beneath each sentence. Jadi akan ada bagian yang hilang dan kita disuruh melengkapi. Maka kita sebutnya incomplete sentence. Ini ya, seperti ini. Ini ada bagian yang hilang di sini. You are to choose one word or phrase that best complete the sentence. Nah, kita lihat di sini. Contoh nomor 1. Kita langsung bahas soalnya aja dulu ya. Sebelum ke materi lebih lanjutnya. Kita lihat ada 16 soal. Titik-titik, the end of year results were published. The managers got their bonuses. Nah, step pertama untuk kita membahas soal seperti ini, itu adalah harus tahu dulu bahwa a sentence, ya kalimat dalam bahasa Inggris itu harus punya subjek dan harus punya verb, harus punya 2 ini. Maka dari itu kita harus temukan dulu subjek dan verbnya. The end of year results dan were published ini adalah subjek dan verbnya. Ini subjek, lalu ini adalah verb atau kata kerjanya. The managers got their bonuses. Kemudian kita bisa lihat juga bahwa ini dia ada koma ya setelah publish. Lalu di sini ada subjek yang kedua, ada verb yang kedua. Artinya apa? Artinya kalimat ini terdapat lebih dari 2 klausa. Apa sih klausa? What is a clause? A clause is a pair, ya, not a pair. A clause
is a group of words that consists of minimal a pair of subject and verb. Jadi klausa itu adalah kelompok kata, gabungan ya kelompok kata yang di kelompok itu harus ada satu subject verb di dalam kelompok itu. Nah, ini satu kelompok, ini kita sebut satu clause, ini juga satu clause. Nah, klausa ketika digabung itu dia tidak bisa digabung hanya dengan koma. Terus bagaimana? Butuh yang namanya conjunction atau kata hubung. Nah, ini semua adalah kata hubung. When, because, while, if, itu semua kata hubung. Oke, kemudian kita tinggal lihat nih, dari apa? Dari makna. When. When itu dia keterangan waktu. Ya, kita sebutnya adverb of time. Because itu reason. Dia memberikan alasan, penyebab. While itu juga waktu. If itu condition. Ya, if ini adalah condition atau syarat. Nah, yang waktu ada dua, when sama while. Bedanya apa when sama while? While itu kita gunakan ketika ada dua kejadian terjadi secara bersamaan. Kalau when lebih umum. Oke. Nah, kita lihat di sini. The managers got their bonuses. Lalu kita lihat the end of year results were published. Di sini bukan dua hal yang terjadi bersamaan ya, jadi while nggak mungkin. Jadi yang mana yang bisa kita jadikan jawaban? Di sini while tidak bisa, because bisa nggak? Karena hasil akhir tahun dipublish ya, diterbitkan, manajer mendapatkan bonus. Hubungannya kayaknya bukan sebab akibat ya, dapat ada pengumuman keuntungan akhir tahun berapa, laporan laba rugi akhir tahun berapa, terus dapat bonus. Itu kan bukan hubungan sebab akibat ya. Karena ini kan hanya publish-nya, bukan profit atau enggaknya gitu. Nah, kemungkinannya berarti di sini tinggal antara when dengan if gitu. Di sini yang mana yang mungkin? Yang when. Kenapa when? Ya, yang paling benar. Kalau if itu kan condition, dia menunjukkan syarat. Ini bukan syarat. Bukan syaratnya, oh dapat bonus itu harus publish dulu. Harus diterbitkan dulu. It's not like that. Ini lebih ke hubungan waktu. Ketika laporan akhir tahun diterbitkan, nah setelah atau ketika itu diterbitkan, manajer mendapatkan bonus. Nah, kita pakainya when. Lanjut ya. The executives pointed to immigration. Bla bla bla, the biggest drivers of the domestic market. Ini kalau kita lihat the executives pointed to immigration, subjeknya sudah ada, the executives, verbnya adalah pointed. Ya, pointed to immigration. To immigration itu adalah prepositional phrase. The biggest drivers of the domestic market. Penggerak terbesar pasar domestik. The executive di sini berarti kita butuh penghubung yang bagaimana? Kalau rather than seperti yang pertama ini ya, dia adalah comparison, perbandingan. Ya, rather than nggak bisa kita pakai di sini karena ini bukan perbandingan. Kita kan mencari hubungannya apa nih antara eksekutif pointed to immigration dengan biggest drivers of the domestic market. Nah, ini lebih ke yang B, ya, as one of executive pointed to immigration sebagai salah satu, ya, one of the biggest drivers, salah satu penggerak utama, penggerak terbesar. Bagaimana kalau as leading? Leading itu akhiran ing seperti ini, dia adalah kata sifat.
Harusnya ada kata bendanya lagi. The leading apa? As leading drivers nggak perlu pakai biggest. Kalau pakai the biggest jadi salah. Kalau as leading drivers masih bisa ya sebagai penggerak terdepan itu masih mungkin. Kalau resulting in itu menunjukkan hubungan akibat ya sehingga gitu ya. Eksekutif pointed to immigration sehingga biggest driver itu kan nggak nyambung. Nah, yang nyambung di sini dari makna itu adalah yang B, as one of. First quarter revenue, pendapatan kuartal pertama. Bla bla bla, 45.1 billion dollar from 44.7 billion dollar a year earlier. Kita lihat angkanya. Sebelumnya 44,7 ke 45,1. Naik atau turun? Tentu saja naik, ya. Karena naik, yang turun itu udah pasti salah. Yang salah yang mana? Yang ketiga, decline. Decline itu artinya turun. Nah, di sini ada from, dari. Kalau dari berarti ada ke. Kal- em, Expanded at nggak bisa ya. Expanded at itu berarti meningkat di angka 45,1 miliar. Berarti yang tadinya 44,7 ditambah 45,1 lagi. Besar sekali kan ya, kayaknya aneh ya. Dari 44,7 dalam 1 tahun meningkatnya itu bisa lebih dari 2 kali lipat gitu kan. Expanded at. Increase sama expanded at maknanya sama ya. Em, Sama-sama meningkat. Nah, di sini yang lebih tepat rose to. Meningkat, tapi meningkat ke dari 44,7 ke 45,1 itu lebih make sense. Karena kalau yang kedua, increase 45.1 billion meningkat 45,1 miliar. Berarti 44,7 ditambah 45 miliar lagi. Hanya dalam 1 tahun, lebih dari 100% itu kan tidak masuk akal. Property taxes, blah, 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 about 40% of the overall tax revenue the state collects. Property taxes, nah ini kita lihat dari satu-satu ya, account for, bertanggung jawab untuk. Itu kalau are raised by, di di raise itu ditingkatkan ya, bukan dilahirkan ya, ditingkatkan bisa deh ya, ditingkatkan by about 40%, ditingkatkan by itu harusnya sama objeknya apaan, bukan about 40%, are at least about 40% of the overall tax revenue of the state collects. Nah, sekarang logikanya gini, pajak properti, PBB ya lah ya, pajak bumi dan bangunan ini itu adalah 40%, sekitar 40% dari keseluruhan pendapatan pajak yang dikumpulkan oleh negara. Nah, itu yang paling pas adalah pakainya make about. Jadi 40%-nya itu berasal dari property taxes. Itu ya. Commercial builders downplayed. Nah, ini em, apa pembangun atau kontraktor komersial itu downplay. Downplay itu yang sesuatunya serius dianggap nggak terlalu serius ya, diturun-turunin keseriusannya. Ya biasa aja lah ini padahal serius. Itu namanya downplaying. Bla bla bla, a bust in the superheated housing market. Bust itu berarti ada satu hal yang buruk ya, ada penggerbekan, ada penangkapan, mungkin seperti itu. Di superheated housing market, pasar perumahan yang pasar di sini sebenarnya superheated ya, yang sangat panas, artinya sangat
dinamis gitu. Downplayed itu um, concern-nya nggak bisa pakai ed karena downplayed-nya kan sudah verb ya. Jangan pakai ed lagi. Jadi harusnya yang di downplay itu adalah concern-nya. Kita butuh noun. Nah, itu pilihannya adalah antara yang pertama atau yang kedua gitu. The concern of atau concerns about. Downplayed, concerns about. Concern itu pasangannya udah sama about. Ini namanya collocation. Jadi bukan pakai concern of. While the stock bla bla bla, the staff worked in the evening. Nah, kalau ada while itu kan tadi saya bilang dia terjadi bersamaan. Kalau terjadi bersamaan, tensesnya pakai bentuk continuous. Continuous itu ada ing-nya, ya, was being checked. The software developers bla 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 investigated the latest problem. Pengembang software titik-titik investigated the latest problem. Investigated. Nah, ini kan harusnya menginvestigasi ya, bukan diinvestigasi kan? Karena bukan diinvestigasi, depannya nggak boleh ada to be-nya, nggak boleh ada MISR-nya. Jadi yang pertama itu udah salah. Karena dia menginvestigasi, pilihannya pakai yang have. Ya, kalau still itu biasa pakai verb ing. Are still investigating, itu bisa. Jadi pilihannya tinggal antara yang kedua dengan yang terakhir, have yet atau have already. Nah, ini kan pasti sudah menginvestigasi, bukan belum. Jadi nggak bisa pakai yet. Makanya kita pakai yang kedua. Nah, ini ya, bentuk-bentuk soalnya itu ya kurang lebih seperti ini. Itu adalah bentuk-bentuk soal untuk TOEIC. Nah, em, ini sebagai pengenalan ya, supaya apa teman-teman terbiasa, teman-teman tahu seperti apa sih soal TOEIC ini untuk incomplete sentence. Nah, selebihnya ya, silakan nanti baca modulnya, pelajari modulnya, lalu nanti kerjakan latihannya ya. Nanti ada kuis yang akan diberikan. Ya, silakan dibaca, dipelajari modulnya. Di situ juga ada sedikit materi tentang grammar juga yang akan disampaikan. Oke, that's it from me. Ya, sekian saja gambaran untuk perkuliahan atau bahan kuliah di pekan 9 ini. Ya, bye-bye everyone. Terima kasih sudah memperhatikan. See you on the next video. Bye-bye.